Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa dengan saya Hafid Channel. Selamat belajar. Baik, yang pertama kita akan membahas bab 1, beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Ini adalah sumber bukunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita buat peta konsepnya. Judul utamanya adalah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya dikembangkan menjadi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Kita akan bicara pengertian, kemudian macam-macam takdir, hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman itu kan percaya, yaitu keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya diartikan dengan tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani wa ikrarun bil lisani. Qada ini adalah kepastian yang datang dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi atau zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah atau perwujudan dari qada yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan. Selanjutnya ada beberapa dalil. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Berikutnya Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Selanjutnya surat Yasin ayat 38 sampai 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Selanjutnya kita bicara macam-macam takdir. Takdir bagi dua, yaitu takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Takdir mubrom ini adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir dan matinya seseorang. Sebagaimana dalil bisa kita ambilkan dari surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Selanjutnya yang kedua adalah takdir mu'alaq. Ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Yang ini biasanya sesuai dengan dalil Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Selanjutnya yang terakhir, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Demikianlah pembahasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga bisa membuahkan ketenangan di hati kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.